Dalam video kali ini kita akan membahas gimana caranya membatasi anak screen time. Dan sebetulnya screen time itu bagus gak sih untuk anak? Kita simak dalam video berikut ya. Preview. Jadi banyak orang tua yang nanya, "Dok, gimana sih dok kalau screen time pada anak atau pembelian gadget, TV dan sebagainya itu direkomendasikan dia? Atau gimana nantinya kalau misalnya anak itu kelebihan screen time? Apa dampaknya dan juga gimana caranya menanggulanginya?" Jadi kita lihat dulu rekomendasi dari DAI, apakah screen time itu dianjurkan atau enggak. Kita lihat sesuai dengan usianya. Misalnya usia 0 sampai dengan 2 tahun itu sama sekali nggak boleh diberikan screen time. Hanya boleh untuk video call aja. Jadi video call misalnya dengan orang tuanya yang berjauhan atau misalnya dengan kakek neneknya, itu silakan, nggak masalah, itu boleh dianjurkan. Jadi di bawah 2 tahun itu nggak boleh diberikan screen time sama sekali. Terus juga di usia 2 sampai dengan 3 tahun udah mulai yang boleh dianjurkan. Jadi misalnya hanya 30 menit dan itu pun harus dengan pengawasan orang tua dan juga harus didampingi. Tujuannya apa? Tujuannya tadi untuk memberikan batasan-batasan tertentu nantinya anak itu mengakses screen time itu sendiri. Lalu di usia 3 sampai dengan 5 tahun itu waktunya bisa lebih panjang. Jadi misalnya 1 jam dalam sehari dan itu tetap harus dengan pendampingan orang tua dan juga tetap dibatasi 1 jam per harinya. Lalu di atas 5 tahun ini lebih longgar lagi, boleh diberikan selama 2 jam per hari. Itu pun tetap sama dengan pendampingan orang tua dan juga harus dibatasi. Terus juga nantinya apa aja sih screen time yang boleh dianjurkan? Kita bahas untuk kenapa anak di bawah 2 tahun itu nggak boleh diberikan screen time. Jadi 2 tahun pertama itu adalah usia-usia yang krusial, usia-usia yang usia emas gitu, 1000 hari pertama. Kenapa nggak boleh diberikan screen time? Alasannya adalah harus terstimulasi 2 arah. Jadi misalnya bicara bahasanya terstimulasi 2 arah. Ada interaksi orang tua dan juga anaknya. Nantinya berpengaruh pada milestone anak itu sendiri. Khususnya untuk area bicara dan bahasa dan juga area sosial emosi. Sosial emosi dan kemandirian artinya ini berpengaruh. Kenapa? Karena misalnya bisa jadi anak itu kalau diberikan screen time di bawah 2 tahun, regulasi emosinya masih belum stabil, dia nanti dopamin levelnya meningkat, bahkan anaknya jadi sering tantrum kalau terlalu banyak screen time. Atau diberikan screen time di bawah 2 tahun. Atau misalnya lagi bisa mengganggu masuk bicara dan bahasanya pada anak itu sendiri. Misal anaknya belum ada stimulasi 2 arah, anaknya bicara kosakatanya belum banyak, tetapi anak itu asik sendiri dengan screen time, akhirnya apa? Komunikasinya belum bagus, kosakatanya nggak banyak, bahkan anaknya cenderung menyendiri dan juga tidak aktif untuk bersosialisasi 2 arah. Dan ini nantinya akan mempengaruhi di kemudian hari, khususnya untuk area bicara dan bahasa. Ini bisa mempengaruhi yang lainnya, misalnya kognitif anak itu sendiri. Anak cenderung nantinya akan lebih tantrum, akan sulit meregulasi emosinya, terus juga nggak mau berinteraksi dengan hal-hal lainnya. Maunya nonton screen time terus, akhirnya sedentary activity-nya lebih banyak dibanding aktivitas sehari-harinya. Terus juga bisa jadi mempengaruhi hal-hal lainnya, seperti misalnya anak itu nggak mau makan karena sedentary activity-nya lebih banyak, energi yang keluar lebih sedikit, sehingga ketika jam makan anak nggak mau makan. Malah ketika anak itu jam makan, anak lebih memilih nonton handphone atau nonton TV dibanding anak itu makan. Ini yang nantinya akan mengganggu perilaku anak itu sendiri. Terus usia 2 sampai dengan 3 tahun screen time yang seperti apa yang bisa diberikan? Jadi screen time yang menstimulasi. Contohnya misalnya kita nonton sesuatu hal yang anak itu bisa peragai. Contohnya nonton tentang main bola, boleh juga nanti kita praktekkan anak itu nendang bola juga. Terus juga kita misalnya nonton hal-hal yang bisa anak peragain terkait segala macam area perkembangannya, motorik halusnya, motorik kasarnya. Misalnya contoh kita anak itu melihat sesuatu yang loncat-loncat, ngambil barang, lempar dan lain sebagainya, itu nantinya screen time ya memberikan stimulasi juga dan itu boleh diberikan. Terus juga semakin bertambah usia, misalnya di atas 3 tahun sampai dengan 5 tahun, bisa juga yang lebih rumit lagi. Misalnya yang melatih kognitif anak, yang melatih koordinasi, terus juga memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih rumit. Bahkan di atas 5 tahun itu boleh aja penjelasan itu melalui screen time. Dan tetap balik lagi kita harus dampingin. Karena sejatinya anak itu belum bisa memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri, harus didampingin dan juga harus pantau. Apa sih dampaknya kalau berlebihan? Ya tadi, balik lagi anak itu akan lebih asik sendiri dengan screen time-nya. Dopamin stresnya lebih banyak sehingga anak itu lebih gampang tantrum, emosinya lebih meledak kalau terlalu banyak screen time. Terus juga ada hal yang bisa jadi membingungkan
menguntungkan. Misalnya sesuatu yang cepat gitu ya di dalam video, fast moving video, itu memberikan dampak yang negatif. Bisa jadi anak itu terlalu lelah matanya, bisa juga anak itu menjadi tadi ya tantrum, emosi yang meledak-ledak, sesuatu hal yang nggak ingin terjadi itu bisa terjadi. Contohnya misalnya anak lagi nonton video yang cepat, udah gitu internetnya mati atau internetnya lambat, buffering. Bisa juga emosinya jadi meledak, handphonenya dibanting, dan itu yang harus diwaspadai. Ini nggak boleh terjadi pada anak. Kenapa? Karena mungkin kalau pada orang dewasa pun sama, itu bisa terjadi, tapi orang dewasa udah punya regulasi emosi. Anak kecil yang emosinya masih berkembang itu belum bisa meregulasi emosinya sendiri, sehingga hal-hal yang nantinya negatif itu akan timbul, dan ini yang gak kita inginkan. Jadi sebagai orang tua harus bijak memberikan screen time dan juga stimulasi yang nantinya menunjang area perkembangannya. Jadi bukan berarti kita anti banget kasih screen time, boleh-boleh aja, tetapi dengan sesuatu hal yang bijak. Bukan misalnya anak itu diberikan screen time karena kita pengen me time juga gitu ya, kita pengen punya aktivitas sendiri. Kita kasih aja anak itu gadget, anaknya diem dan sebagainya. Nantinya anak itu ya benar diem dalam konteks sesungguhnya gitu ya. Diem, anaknya nggak ngomong, nggak mau bicara, nggak banyak ngomong, nggak aktif. Akhirnya ada muncul yang gak kita harapkan gitu ya. Jadi orang tua harus bijak memberikan screen time dan harus didampingi. Pilih-pilih sesuatu hal yang bisa menstimulasi anak dan juga yang bisa nanti memberikan dampak negatif. Preview. Jadi kalau misalnya screen time nggak dibatasin, orang tua harus hati-hati lagi ya.